Pernah nggak kamu ngerasa kayak dunia berubah dan kamu ketinggalan? Semua yang kamu kenal hilang, harapan hancur. Kamu nggak tahu harus mulai dari mana. Kamu bangun suatu hari dan dunia nggak lagi sama. Orang-orang hilang, harapan lenyap. Kamu merasa sendirian dan nggak tahu harus mulai dari mana. Ada satu nabi yang pernah merasakan itu, tapi jauh lebih ekstrim. Ia tertidur bukan semalam, tapi 100 tahun. Dan ketika ia bangun, semua yang ia kenal telah tiada. Tapi justru dari situ, Allah memberinya satu misi besar, membangkitkan kembali iman yang mati. Ini bukan hanya kisah Nabi, ini tentang kita dan harapan yang Allah janjikan. Inilah kisah Nabi Uzair, Nabi yang tertidur 100 tahun. Nabi Uzair hidup di masa yang gelap. Bani Israel kehilangan arah. Kitab Taurat hilang, dibakar dan dihancurkan oleh Babilonia. Baitul Maqdis rata dengan tanah. Generasi berubah, iman memudar. Tak ada wahyu, tak ada nabi, tak ada cahaya. Tapi Uzair berbeda. Dia satu dari sedikit orang yang menghafal isi Taurat dari hati. Ia alim, jujur, dan dekat dengan Allah. Ia bukan sekedar ulama, dia adalah penjaga cahaya terakhir. Suatu hari, Uzair berjalan melintasi reruntuhan kota tua. Diduga kuat, itu Baitul Maqdis, kota suci yang kini jadi puing dan debu. Ia melihat tulang belulang. Tak ada suara, tak ada kehidupan. Seperti tanah mati, ditinggalkan semua harapan. Lalu ia berkata pelan, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah kematiannya? Itu bukan keraguan, itu sebuah pertanyaan dari hati yang sedang mengagumi kuasa Allah. Dan Allah menjawab, bukan lewat kata, tapi lewat tindakan langsung. Uzair duduk di bawah pohon. Ia makan buah anggur, roti, dan minum dari kendi. Ia lelah, matanya perlahan tertutup. Dan Allah pun mematikannya. Selama 100 tahun, waktu terus berjalan. Kerajaan naik, kekuasaan jatuh, generasi berganti. Tapi Uzair tetap terbaring. Tubuhnya tidak rusak, makanannya tetap segar. Semuanya diam. Sampai saatnya tiba, Allah membangkitkannya kembali. Uzair terbangun. Ia mengucek mata, menatap sekitar. Ia bertanya, berapa lama aku tertidur? Sehari atau setengah hari? Tapi Allah menjawab, tidak, engkau tertidur selama 100 tahun. Uzair tercengang, tapi Allah ingin ia menyaksikan buktinya. Makanannya masih segar, minumannya tidak basi, tapi keledainya telah menjadi tulang belulang. Lalu Allah berkata, lihat keledaimu, kami akan menghidupkannya kembali sebagai tanda. Seketika, tulang-tulang itu menyatu, daging tumbuh, kulit membalut, dan keledai itu hidup kembali di depan matanya. Kehidupan dari kematian. Uzair kembali ke kampung halamannya. Tapi semuanya berbeda. Orang-orang tak mengenalnya. Wajah asing di mana-mana. Semuanya berubah. Hingga ia bertemu satu wanita tua, seorang budak yang dulu melayaninya. Wanita itu berkata, "Uzair,
Dia sudah wafat 100 tahun lalu. Uzair menjawab, "Akulah Uzair. Allah mematikanku 100 tahun dan membangkitkanku kembali." Wanita itu tidak percaya. "Kalau kamu benar Uzair, doakan aku agar bisa melihat lagi." Uzair berdoa, dan Allah mengembalikan penglihatannya. Wanita itu menangis, berseru, "Demi Allah, ini Uzair yang dulu." Uzair mendatangi kaumnya. Ia menceritakan segalanya. Sebagian besar tidak percaya. Tapi Uzair membuktikan sesuatu. Ia menuliskan kembali seluruh isi Taurat dari hafalannya. Kitab suci yang hilang kembali lewat satu hamba yang dijaga oleh Allah. Banyak yang tersentuh, tapi sebagian lain melampaui batas. Mereka menyebut Uzair sebagai anak Tuhan, sebuah kekeliruan yang diluruskan langsung dalam Al-Quran. Kisah ini bukan hanya sejarah. Ini adalah pesan bahwa Allah bisa membangkitkan yang mati. Bukan cuma tubuh, tapi juga hati. Bukan cuma kota, tapi juga harapan. Kalau kamu pernah merasa hidupmu hancur, sendirian, kehilangan arah, ingatlah Uzair. Allah bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Saat kamu sudah tak punya daya, justru disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hatimu, tolong klik like, tulis komentar Masya Allah, dan bantu share video ini ke orang-orang yang butuh harapan. Karena bisa jadi, satu klik dari kamu bisa jadi sebab berubahnya hidup seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.